alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa lagi pada anak-anakku sekalian. Kesempatan kali ini mari kita belajar bersama tentang materi menggunakan buku penerbitnya dari Jalada. Kalau dalam buku ini hadis dan macam-macamnya. Jadi nanti ada pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar dan asar. Kalau di modul yang ini kalian bisa mendapatkannya di kantor Madrasah Aliyah atau di perpustakaan, atau langsung aja hubungi ke petugas kantin untuk mendapatkan modul pembelajaran. Kalau di sini kan kajiannya tiap semester langsung ada di halaman 41, hadis, sunnah, khobar dan asar. Jika kalian bisa mendapatkan dan membeli buku ini dengan bisa memiliki buku, ilmu kita ada dasar. Kalau terpaksa tidak bisa memiliki buku, ya kalian harus mempunyai catatan, mengambil dari sumber-sumber yang lain. Kalau yang penting sudah tahu materinya tentang pengertian hadis, sunnah, khobar dan asar. Mari kita sama-sama lihat di halaman, disimak di halaman 4 tentang hadis. Kata hadis menurut bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan dari qadim atau al-qarib, sesuatu yang dekat. Al-khobar, berita. Sedangkan hadis menurut istilah syara adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Rasulullah SAW yang dijadikan hukum dalam agama Islam. Hadis merupakan hukum kedua setelah Al-Quran. Itu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Ulang lagi, secara bahasa hadis berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Kemudian al-qarib, sesuatu yang dekat, atau al-khobar, berita atau kabar berita. Terus yang selanjutnya adalah sunnah. Sunnah dari segi bahasa berarti jalan yang terbentang untuk ditempuh, jalan yang tidak baik atau tidak, jalan yang baik atau tidak baik. Sunnah juga berarti adat, kebiasaan atau tradisi atau ketetapan, meskipun hal itu tidak baik. Sedangkan menurut istilah, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang, persepsi dan sudut pandang masing-masing terhadap Rasulullah SAW. Secara garis besarnya mereka terbagi menjadi 3 golongan: ahlul hadis, ahlul usul, dan ahli fikih. Sunnah menurut ahli hadis. Jadi
Dalam menyikapi sunnah, ulama terbagi menjadi tiga, menurut ahli hadis, menurut ahli usul, dan ahli fikih. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Bagaimana menurut pendapat ahli hadis? Menurut ulama ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, perangi budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Itu menurut ahli hadis. Jadi sunnah itu terkait apa saja tentang Nabi Muhammad. Sedangkan menurut ahli usul adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum syara, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Nah, itu menurut ahli usul itu yang kaitannya dengan hukum. Kalau yang tidak ada kaitannya dengan hukum itu juga dikatakan sunnah. Yang ketiga menurut ahli fikih, sunnah adalah segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardukan dan diwajibkan, dan termasuk hukum atau taklifi yang 5. Itu menurut ahli fikih. Para ulama ahli fikih apabila mereka berkata perkara ini sunnah, maksudnya mereka memandang bahwa pekerjaan itu mempunyai nilai syarat syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang baligh dan berakal dengan tuntunan yang pasti. Dengan kata lain, tidak fardu dan tidak wajib. Itu menurut ahli. Jadi sunnah itu adalah hukum seperti wajib, wajib, sunnah, itu masuk ke situ. Bukan yang tidak ada kaitannya dengan yang bersandarkan. Selanjutnya yang membahas tentang khobar. Khobar secara lughawi berarti warta, kabar berita yang disampaikan seorang kepada yang lain. Menurut ulama muhaddisin, ulama ahli hadis, khobar adalah suatu berita baik dari Nabi SAW, para sahabat maupun dari tabi'in. Itu khobar, hanya berita, kabar berita, baik itu sambung sampai Rasulullah atau tidak. Itu khobar. Yang selanjutnya tentang asar. Dari segi bahasa, asar artinya bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Asar, sisa dari sesuatu. Berarti pula nukilan atau yang dinukil, karena doa yang dinukilkan atau berasal dari Nabi SAW dinamakan doa maksur. Asar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian sama dengan khobar dan hadis. Kebanyakan ulama menyandarkan bahwa asar itu seperti pengertian yang di atas tadi. Demikian tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan kalian bisa membaca lebih jauh lagi, lebih lagi di
bukunya, atau kalian bisa browsing di internet tentang pengertian hadis yang telah dijelaskan tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.